Selamat datang untuk teman-teman semua. Ini beta konten pertama suami sayang istri. Ini kegiatan yang beta lakukan rutinitas di pagi hari saat istri berangkat kerja. Pertama, karena beta itu orangnya perfeksionis, rapi, makanya beta harus memulai dari membersihkan tempat tidur. Untuk tempat tidur sebentarnya terlihat rapi, maka perlu dikeluarkan bantal-bantal terlebih dahulu. Tetapi pada saat itu ada baju istri saya yang belum dilipat, makanya sebagai suami yang baik saya harus melipatnya. Dan buat ketahuan teman-teman semua, baju-baju yang tersusun rapi di dalam kas ini itu beta yang lipat semua. Jadi yang terlihat cuma sedikit, tetapi sebenarnya semuanya beta yang lipat. Dan ini sapu khusus yang disiapkan untuk tempat tidur. Jadi jika menggunakan sapu maka akan lebih bersih. Sudah dapat melihat debu-debu yang berterbangan di depan kamera ini. Dan setelah itu beta harus rapikan kain spray di bagian kaki dan membersihkan lagi. Dan ini buat teman-teman semua yang sudah berkeluarga, harus sayang kepada istri, apalagi istri yang bekerja keras. Makanya pekerjaan ini saya lakukan dengan tulus hati, tanpa ada paksaan. Dan teman-teman perlu dirapikan juga, karena jika dirapikan bagian sudut kiri maka sebelah kanan pasti akan terangkat, makanya perlu dirapikan kembali. Setelah itu saya mau menyusun bantal-bantal, dimulai dari bantal kepala, dan istri saya mengatakan bahwa untuk terlihat rapi makanya bantal yang warnanya beda dengan spray dan bantal kepala ini harus diposisikan di bagian bawah. Saya meraba dulu teman-teman, yang bantalnya empuk itu saya berikan kepada istri, dan saya menggunakan bantal yang keras. Tidak masalah bagi saya karena semua demi istri tercinta. Berikutnya saya menyusun bantal polo. Bantal polo ini ada dua, yang warnanya sama dan yang satunya warnanya beda. Makanya setiap saya membersihkan tempat tidur, cara menyusunnya harus bantal tersebut di bagian tengah, dan saya sedang mengikat kembali tali pada bantal polo untuk kencang kembali. Dan sekarang kamar terlihat rapi. Sebelum melanjutkan membersihkan kamar, ada celana saya yang belum dilipat, makanya saya menaruhnya di kursi. Berikut ini
saya sedang merapikan atas meja, membersihkan tempat-tempat di atas meja, menyusun kembali setrika pada tempatnya, dan ditaruh kembali di atas kas. Karena pagi harinya istri saya pergi ke kantor, saya sedang tidur, tetapi ia menyetrika baju dinasnya sendiri. Padahal pekerjaan itu adalah pekerjaan saya setiap hari. Cuma karena hari ini saya capek, makanya dia melakukannya. Kain ini dipakai istri saya untuk menyetrika bajunya. Dipakai sebagai alas, dan ada juga kain sarung. Kain sarung ini dipakai juga sebagai alas, dan saya juga merapikannya kembali dan ditaruh pada posisi tempat tidur. Saya merasa senang sekali bisa membantu istri, karena ini merupakan tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga yang sayang istri. Buat teman-teman semua di luar sana, harus sayang istri, karena zaman sekarang ini ketong kawin orang perempuan itu bukan bikin dong untuk jadi pembantu. Itu bahasa-bahasa yang biasa istri-istri zaman now, zaman sekarang dong kasih luar. Makanya tak ilci ketempuh hati, ketempuh jantung ini. Teman-teman, berikut ini beta lanjut untuk membersihkan dalam kamar. Beta sapu, dan untuk ketahuan teman-teman semua, beta biasa sapu kamar ini berulang-ulang. Pertama itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang besar yang terlihat seperti rambut-rambut maupun semua kotoran yang dari luar masuk ke dalam kamar. Ini teman-teman, kita lanjut sapu kembali, sapu double. Dan teman-teman semua, kalau sapu itu jangan cuma sapu di tempat yang terlihat, tapi sapu kayak beta begini, kasih masuk di bawah kulkas semua, supaya abu-abu tuh, debu-debu semua tuh keluar. Karena beta ini saya bisa cium ini bau-bau sembai dan debu begitu, nanti bersih. Ingat sekali, kalau di bawah meja itu teman-teman harus angkat kursi kasih luar. Beta istri biasa bilang begitu. Teman-teman jangan marah di posisi ini agak gelap, tapi sih nggak apa-apa, yang penting tong bisa saling mendukung sesama suami yang sayang istri.
beta ini mau bilang pada teman-teman dong, bukan curhat. Ini beta lakukan bukan karena dapat siksa, bukan tapi karena ini daripada kau tinggal di rumah, lebih baik kau kasih bersih. Dan teman-teman jamarat tadi tuh beta harus kasih bersih atas meja setelah itu baru beta lanjut sapu kembali. Ingat tuh bawa kursi, dan tempat-tempat yang paling menyimpan kotor di rumah itu pasti belakang pintu. Pasti teman-teman semua juga tahu toh, belakang pintu itu biasa itu. Apalagi kalau perempuan dong menyimpan itu, pasti dong simpan kotor di belakang pintu itu. Beta istri sayang, mungkin perempuan yang lain boleh. Beta istri itu sayang beta, jadi semungkin beta dapat siksa karena pekerjaan ini bagi beta mudah. Teman-teman, ini beta lanjut kasih bersih di bagian teras. Teman-teman, untuk teman-teman tahu kau tinggal di kosan bukan rumah pribadi. Beta harus kasih bersih tempat alas kaki, semuanya. Sendal-sendal harus diangkat, dibersihkan, karena kan kalau angin begitu biasa dibawa abu masuk. Kalau teman-teman melakukan pekerjaan seperti ini, kalau ikhlas tanpa ada paksaan, itu seng capek. Lebih beta pemuka tuh, muka seng capek, beta happy sebenarnya. Teman-teman, kemarin itu yang beta pegang itu dinamo. Kemarin itu beta baru membeli dinamo itu seharga 325.000 di toko Solo, ditual untuk mesin cuci. Dia pakai dinamo 2, beta baru tahu. Dan parang ini beta simpan untuk pencuri. Ini parang tumpul. Konon katanya itu pencuri paling takut dengan parang tumpul, karena dia potong seng rapi. Kalau parang tajam katanya potong rapi, dong seng takut. Kalau jahit kan gampang. Tapi kalau parang tumpul ini, kalau potong itu jahit setengah mati, karena dia punya bekas potongan itu seng teratur, seng beraturan. Teman-teman bisa lihat ini, kotor tanpa rak sepatu dan sendal. Kalau ini beta istri yang buat, dia yang susun, dia juga rapi. Di sebelah ini, sebelah kamar, sebelah kanan ini ada tetangga kamar. Cuma tetangga kamar ini ada keluar. Teman-teman, ini dia punya alat namanya timer. Timer ini biasanya rusak. Untuk kasus ini, untuk semua mesin cuci kayaknya sama, terbakar hangus karena air masuk. Beta beli seharga 75.000 di toko Langgur, toko Cina. Jadi itu beta minta nota lah, kasih demi itu ya mesin. Teman-teman bisa lihat ini tetangga di depan kamar. Karena beta orangnya suka membantu menolong, sosialnya tinggi, makanya beta membersihkan tetangga di depan kamar semua.
Dan ini beta lakukan setiap saat, bukan cuma saat ini saja, setiap hari begini sudah. Bahkan kalau tetangga dalam rumah beta panggil, kasih bersih dong dalam kamar semua. Untuk teman-teman tahu toh, kotong di kotong kos-kosan ini semua bye-bye, baik hati, tidak sombong, suka menolong. Jadi kotong harus hidup itu care dengan sesama, harus peduli. Teman-teman, ini beta pas sementara kasih bersih dan dengar orang jual ikan, ada beta bu satu bupaya orang taar, kakak laki-laki jual ikan momar 20.000. Jadi beta harus beli, meskipun beta dapat uang ini susah payah jual bensin eceran, tetapi Tuhan saja yang tahu. Sebagai kepala keluarga, yang penting beta bisa bikin istri senang. Beta supikir habis ini pasti beta akan lanjut masa, pasti bikin ikan kuah, ikan goreng semua. Ini karena keluarga bupaya kasih beta ikan banyak. Beta bilang, Bu, nanti balik baru bayar, tapi Bu belum jawab. Beta bilang kalau gitu sudah beta angka uang. Ini beta masuk angka uang ini, teman-teman bisa lihat pakaian tergantung itu sekitar 15 loyang itu beta yang cuci, cuma tadi lupa video. Ini beta jalan masuk. Papaya ini beta tanam semua. Ini pakaian saudara bisa lihat, teman-teman bisa lihat. Ini teman-teman, kita masuk ke dalam kamar. Beta mau taruh ikan ini dulu. Beta mau taruh belakang, tapi jangan taruh akan di kulkas dulu. Teman-teman, kulkas ini sini beta balik semua. Beta mau taruh akan, tapi beta ingat, beta istri bilang harus taruh tanpa alas akan. Alas dulu. Ini bawang merah ini beta yang kupas semua ini. Semua dalam kulkas ini beta yang balik dengan uang keringat. Mahal, bukan mau pencuri. Karena beta ini sekarang, teman-teman, beta ini sekarang ketua komunitas sedot minyak Kota Tual Maluku Tenggara. Beta ketua komunitas. Teman-teman, beta buka kamar nih, beta gitar 2, satu dapat kasih, yang satu beta bali. Beta angka uang teman-teman, beta angka uang ini beta kira itu pencuri uang, padahal saya nggak ada, untung banyak kan ada 20.000 beta angka uang ikan. Beta kasih beta kakak laki-laki, Bu yang jual ikan, bunga-bunga, tanaman-tanaman semua nih beta yang tanam dalam padang itu, kumangi apa semua itu beta yang tanam. Teman-teman, ketemu kos ini orang yang bisa masuk karena anjing ini dia paling jahat. Dia hampir makan 8 orang pu jempol di talang. YouTube. Jadi orang paling takut masuk di kos ini. Terima kasih. Beta kasih beta pu kakak laki uang, padahal beta biasa kasih lebih, tapi karena memang saat ini beta belum ada uang. Teman-teman, beta pu depan kamar ini
Itu buah papaya tuh beta yang tanam semua tuh, beta pakai pupuk gila, main pupuk, makanya dia buah begitu. Beta kasih bersih dia pun daun-daun yang su kuning-kuning tuh buang. Tadi beta lupa video yang beta cuci pakaian pagi-pagi itu. Jadi beta kerja ini nih, beta sudah selesai cuci pakaian. Alas kaki nih, ketemu alas kaki itu banyak teman-teman. Makanya beta pakai sekali dua di depan ini. Alas kaki juga beta yang cuci akang semua. Nah, teman-teman bisa lihat ini surapi tuh dalam kamar nih. Pas kamar selesai teman-teman, beta ke belakang, lihat belakang, Tuhan saja yang tahu. Ampongnya, lihat piring-piring ini. Jadi teman-teman kalau dong buat yang belum kawin nih, yang belum rumah tangga yang nonton video nih, dong bisa tahu dong siap mental sekali. Ini pagi-pagi kalau istri supi kerja tuh pakai yang kotor dengan piring-piring kotor ini tuang atap bantal lempar ya. Ya teman-teman juga harus bisa kerja, bisa bantu istri. Karena kalau don cuma taba pakai, taba minta, sentuh cari uang. Kalau don kerja begini baru don tahu capek. Kalau istri pun capek itu bagaimana? Jadi masukkan perdong saja toh yang masih lajang, yang belum, yang duda-duda, janda-janda, yang jomblo-jomblo, yang mau kawin lah itu, yang belum kawin, yang mau kawin, don pikir-pikir juga. Mungkin banyak alasan apa orang ketinggal orang tuh karena kerja begini apa bagaimana teman-teman? Don tolong komentar dulu. Ini cuma pekerjaan begini, beta sen tahu kalau pekerjaan ketompu orang-orang dolo-dolo, zaman dulu dong itu yang belum kerja-kerja begini dong, kerja kebun tuh, dong masih setia ke dong ketinggal dong punya istri kah? Tapi kalau beta seng tuh, beta kerja begini karena beta seng beta punya istri. Karena beta dari kecil tuh suka kerja keras. Beta umur dari 9 tahun ke atas tuh beta kerja keras. Beta orang tua ajar, beta bapak bilang kerja, untuk ajar cara potong ikan harus bagaimana, jangan bentuk kayak ular, harus kasih miring pisau, saya boleh kasih rata, nanti orang kira ular. Untuk bilang kerja, cuci pakaian, cuci piring, supaya kalau kalian orang pernah perempuan tuh, orang perempuan berkeluarga sing bicara. Kita mesti kasih luar piring-piring, cobek-cobek dari ruangan tengah tuh, bawa ke tempat cuci piring. Setelah itu beta angkat sabun ini sabun Lifebuoy. Ini bukan promosi, tapi kalau perusahaan mau bantu keton juga sampai apa. Beta demi itu sampai pakai sabun Lifebuoy per mandi, keton pakai Shinsui. Teman-teman bisa lihat ini sekarang beta sudah ada di tempat cuci piring ini. Teman-teman bilang di Jawa, teman-teman Pulau Jawa dong biasa bilang sumber air sudah dekat. Keton di sini air paling banyak air tebonta lempar. Jadi keton susah air. Beta sengaja supaya kasih beta pemuka, karena pasti bapak-bapak dong di sana, teman-teman dong di sana tuh kan sudah tahu toh kalau keton laki-laki cuci piring tuh ekspresi bagaimana toh. Ekspresi ini Tuhan saja yang tahu.
Kotong di sini tuh air banyak. Ini wajan-wajan sana, kuali-kuali semua tuh, cobek-cobek. Nanti setelah ini beta akan kasih tahu tips-tips cuci piring yang benar. Yang pertama itu harus bersihkan dulu piringnya, pisahkan. Karena ada bekas-bekas ampas-ampas nasi makanan yang tertempel, makanya mesti kasih luar. Beta pu istri bilang itu kalau cuci piring itu harus cuci gelas duluan. Beta bilang sayang, beta bicara main beda. Beta biasa cuci piring duluan. Kasih bersih dulu, kasih pisahkan dulu, baru cuci. Teman-teman, coba dong bayangkan dulu, Tuhan, pekerjaannya beta lakukan setiap hari. Siang kayak gini sudah beta kerja kayak gini nih. Beta bersihkan ketong tempat sabun itu. Ketong pakai sabun pencuci piring yang terbaru, murah saja pada ekonomi lemah. Sabun ekonomi. Kalau para orang yang kaya itu dong pakai Sunlight katanya. Sabun ekonomi itu beta beli waktu ada pasar murah. Pasar murah di sekitaran pangan dong buka di Tual sini. Lalu beta beli 9.000. Kesan biasanya ketemu pakai Sunlight. Karena Sunlight juga kan ada yang kecil sekali itu murah tuh, ada yang 3.000 sampai 9.000, 6.000 juga ada. Teman-teman, lihat cara cuci piring yang benar ini. Pertama-tama tahu, jangan terlalu malas lah, karena orang perempuan tuh mesti tahu kerja. Dia cuci piringin duluan karena itu biji nasi masih tempel, kita kasih bersihin dulu. Cara mesti putar di tengah, putar-putar balik, putar lagi. Cara cuci yang benar. Ingat pakai sabun tuh banyak. Semoga teman-teman dong itu terinspirasi dari beta supaya kotong tetap sayang istri. Sayang istri, jangan tinggal istri kerja, tinggal rumah tidur saja, cuma tahu bangun makan. Kerja. Gelas-gelas ini cuci baik. Dia pun dalam-dalam itu semua. Jangan asal nama cuci saja tuh, tamang-tamang tuh. Paling tidak kotong bersih lah, karena orang tahu kotong orang Maluku ini orang bersih semua. Teman-teman tahu hari ini beta tinggal di rumah. Besok tahu pasti beta akan kerja pekerjaan yang sama. Kalau saya jam-jam begini lah, beta sudah ada di pom bensin, antri bensin. Karena beta kan gitu komunitas tuh antri bensin. Apalagi kita sudah masuk di bagian tahun-tahun pemilihan begini, kalau dong ada kenal calon-calon provinsi bilang perkatongka. Karena katong sepakat juga untuk bersatu mau ikut pemilihan ini. Yang penting dong bisa kasih katong teman-teman bilang itu berapakah dong terima. Yang penting calon tuh mengerti. Jangan cuma dong bisa membungkuk saat ini,
Tapi ketika su naik begini, dada su tangka, muka su tangka. Teman-teman bisa lihat ini cara cuci piring yang benar ini. Ini teman-teman dong yang di luar-luar, yang di Jawa sana tuh, Sumatera dan lain-lain tuh, kalau di Maluku di timur sini seng susah air banyak. Tinggal pilih saja mau mandi air tawar kah, air garam banyak. Ini teman-teman beta mulai kasih masuk piring-piring ke dalam ini. Padahal beta kira tuh, beta lupa kalau di sebelah kiri sana, di depan sabun ekonomi itu ada piring. Beta keluar masuk, beta kira cuma piring yang sebelah kanan satu buah, padahal beta nggak ngabur, ampun jua. Itu ada simpang hampir satu lusin di sebelah kiri itu. Teman-teman kalau cuci piring begini, kalau susah babusa lagi tambah sabun. Tapi pernah beta kosan dolo di Ambon, di Nakaka. Itu ada bapak satu, orang kos. Dia bilang kalau betanya kenapa bapak seng bawa pakaian pergi di laundry. Untuk bilang seng, untuk mau cuci sendiri. Lalu beta bilang kenapa seng suruh saudara perempuan kah? Untuk bilang untuk seng percaya perempuan, karena perempuan bercuci itu badaki. Sentuh betul keseng. Untuk bilang begitu. Tapi beta pu istri toh paling akui beta kalau bercuci. Apalagi kalau basikat, itu pakaian bisa rusak katanya karena kita sikat ulang-ulang. Karena untuk beta tuh yang pentingnya kebersihan, itu kebersihan nomor satu, kebersihan tuh yang utama. Jadi ketemu suami-suami nih, jangan pantas kosong. 2.000 rupiah itu harus pantas ada, mesti ada isi, jangan berjalan kosong-kosong. Jangan ketemu kekurangan per ketemu istri, ingat itu. Jadi kalau berjalan keluar di mana tuh harus ada uang simpan supaya di mana ada emergensi dalam rumah tangga, ada ekonomi yang bagaimana begitu, laki-laki ada uang. Jangan bikin sampai maitua istri itu lari pergi di dompet saudara. Beta pengen jaga nama sekali. Beta pengen jaga nama, makanya beta harus kerja, bercuci, bersikat semua, kasih bersih kamar luar dalam semua. Supaya jangan orang bicara ketong belakang toh. Untuk beta istri ini paling jaga privasi. Dia biar apa lagi disampaikan pada dia berkeluarga, dia diam-diam sah. Bahkan dia kalau pergi berkeluarga tuh dia biasa bicara beta tuh tentang hal-hal yang baik-baik saja. Itu baru bilang istri sayang suami. Makanya beta harus jadi suami yang sayang istri. Beta kerja sampai busa-busa tempel kayak kaki tuh, teman-teman bisa lihat toh.
pengorbanan itu. Ini edukasi supaya teman-teman dong yang mau kawin, yang suka kawin itu harus siap mental, harus dewasa, sabar. Karena kadang-kadang ketong hadapi ketong pemaitu-maituan juga, istri-istri juga, ketong harus sabar lah. Jadi kalau kamar, piring, semua sudah beres, kerjaan sudah beres, itu biasa beta pu istri kalau pulang dia paling senang. Dia cium-cium beta. Dia polo-polo. Tapi kalau beta sementara pergi kerja, lalu pas pulang begini, barang-barang belum siap, belum rapi, makanan belum ada di meja. Makanya kalau teman-teman hadapi begini, teman-teman harus tenang. Karena apa? Karena kalau buat teman-teman dong semua, laki bini kerja boleh. Kalau istri saja yang kerja, mertua saja yang kerja, lalu kotong tinggal bikin apa? Kamu mesti kerja. Beta nih makan hati dan beta udah lihat di TikTok itu ada yang biasa dong live dong bikin video real konten apa tuh YouTube dan TikTok dong bikin dong bicara tentang dong kehidupan sehari-hari, duduk bicara saja, bicara baru di samping ada dong pemama, dong pebapa di mobil dong bicara, dong teman juga dong bicara, dong bilang keseharian begini, bangun jam segini buat ini buat itu perlente. Yang betul ini mari nonton ini Lia. Kata beta kerjain nih. Beta cuma bicara. Jadi jangan terlalu perlente lah. Ini sebagian terakhir nih teman-teman. Ini beta kasih bersih cuci bila-bila. Di samping tuh ada kuali tuh. Kalau cuci kuali tuh cuci ulang-ulang. Karena gosok dia bye-bye. Karena kan ada minyak tuh. Siram ulang lagi. Sudah juga teman-temannya, nanti beta lanjutkan beta punya video-video berikut. Teman-teman, terima kasih untuk supportnya. Tuhan sayang katong semua.